Halo batir-batir, kepriwe kabare? Udah cair hari ini. Kembali lagi bersama saya, Mbah. Di film ini kita bakal ngelihat kisah si Om yang niatnya mau pensiun tenang sambil tobat di kampung orang, tapi malah apes karena terlibat urusan sama mafia lokal yang hobi nyari perkara. Bukannya dapat ketenangan, si Om malah harus mode babat alas lagi demi ngelindungin janda anak satu. Loh. Pokoknya paket lengkap ke. Anak baku antame, anak ketegangane, anak pakai adegan jangan bangunkan macan tidur. Gue. Sebelum kita masuk ke alur cerita lengkapnya, buat kalian yang punya rekomendasi film seru lainnya dan pengen dirangkum di channel ini, ya langsung aja ketik judulnya di kolom komentar di bawah. Hehehe. Oke, tanpa basa-basi lagi langsung aja kita lihat gimana keseruan si Om baku hantam sama mafia setempat. Ya itu, tebluk. Di menit-menit awal film, kita langsung disuguhin percakapan tegang antara seorang agen khusus dan informan lokal. Si agen lagi nyari keberadaan seorang pria misterius yang paling ditakuti di dunia hitam. Usut punya usut, pria itu bernama Nick Bond, mantan pembunuh bayaran nomor 1 dari sindikat kejahatan Boston. Bond ini ibaratnya hantu, lur. Dia bisa masuk ke ruangan, ngebonceng target dari belakang tanpa ketahuan, terus hilang gitu aja. Tapi beberapa waktu lalu, Bond memutuskan keluar dari organisasi dan kabur. Bosnya yang murka udah ngirim 4 pembunuh bayaran kelas kakap buat memburu Bond. Dari informasi rahasia yang didapat si agen, Bond saat ini terdeteksi bersembunyi di kota kecil pegunungan wilayah Washington dekat perbatasan. Kamera kemudian berpindah ke sebuah hutan terpencil yang sangat dingin di Washington. Di sana, kita melihat seorang pria parubaya bertubuh tegap. Dialah Nick Bond. Tapi kondisinya lagi apes banget, lur. Bond terluka parah akibat tembakan di bagian perut dan merayap di tanah dengan napas terengah-engah sampai akhirnya pingsan tak berdaya. Beruntung bagi Bond, tak jauh dari sana ada seorang anak laki-laki bernama Elijah, yang tak sengaja menemukannya. Elijah langsung melapor ke ibunya, Catherine. Catherine ini ternyata seorang ibu tunggal yang juga bekerja sebagai pendeta lokal. Tanpa pikir panjang, Catherine membawa pria asing yang bersimbah darah itu ke rumahnya dan mengobati luka tembakannya seadanya. Begitu Bond sadarkan diri, dia dibuat kaget karena perutnya sudah dijahit dan dibebat. Catherine langsung menyapa dan memperkenalkannya diri. Dia sadar kalau Bond membawa rosario dan Alkitab di topi pribadinya. Bond yang masih bersikap waspada ngaku bernama Nick. Saat Catherine nanya kenapa dia bisa ketembak, Nick cuma diam dan bilang dia harus pergi. Tapi Catherine menahan Nick karena fisiknya masih sangat lemah. Tiba-tiba, suasana tenang berubah tegang saat sebuah truk datang ke halaman rumah Catherine. Catherine kaget dan langsung nyuruh Nick bersembunyi. Stay there. I'll be right back. Pria yang datang adalah Price dan anak buahnya, sekelompok preman kasar yang menyewa tanah Catherine untuk proyek pekerjaan tersembunyi. Gerak-gerik Price ini benar-benar kurang ajar dan bikin Catherine makin tidak nyaman berada di tanahnya sendiri. Di tempat terpisah, kita diperkenalkan pada tokoh antagonis utama, yaitu Mr. Fitzgerald, seorang pengusaha kaya raya yang punya pengaruh besar di kota tersebut. Di hadapan publik, Fitzgerald berpura-pura jadi pahlawan pembangunan, padahal di balik layarnya, dia bersama menantunya yang dingin, Amelia, lagi menjalankan bisnis gelap skala besar. Sementara itu, Nick yang berhasil lolos dari pantauan preman tadi, memutuskan kembali ke pondok kayu kecil di tengah hutan yang dia sewa untuk memulihkan diri. Tak lama kemudian, Catherine mendatangi pondok Nick. Dia meminta maaf atas sikap kasar para pekerja di tanahnya semalam dan menawarkan tumpangan jika Nick butuh pergi ke dokter di kota. Dari tatapan mata mereka berdua, Nick dan Catherine sama-sama bisa merasakan kalau masing-masing dari mereka menyimpan rahasia kelam yang sangat berat. If you should ever need to go into town, I don't mind taking you. Karena kondisi Nick yang masih lemas habis kena tembak, Catherine dengan kebaikan hatinya ngajak Nick buat jalan ke kota bareng dia dan anaknya. Di dalam mobil, obrolan mereka mulai mencair. Catherine cerita kalau dia ini anak tentara yang sering pindah-pindah tempat tinggal. Begitu nikah dan punya anak, dia pengen banget hidup tenang dan punya akar di desa kecil ini. Nah, Elijah ini polos banget ke. Dia nyela kalau tempat tinggal Nick di dalam hutan itu kondisinya jelek banget. Jelek banget Jericho. Catherine langsung negur anaknya karena bahasanya kurang sopan. Tapi Nick cuma tersenyum tipis dan ngaku kalau dia memang suka tempat yang tenang. Catherine paham banget perasaan Nick karena dia sendiri kadang pengen sembunyi dari kerasnya dunia. Setelah sampai di gereja lokal, Nick turun dari mobil dan berterima kasih atas tumpangannya.
Setelah ibadah, Catherine dikejutkan sama kedatangan Fitzgerald di gerejanya. Si bos mafia berkemeja rapi ini datang bukan buat berobat, tapi buat ngebahas proyek pembangunan terowongan rahasia di atas tanah milik Catherine. Catherine yang emang udah tertekan banget menegaskan kalau dia dan anaknya sama sekali nggak mau ikut campur sama urusan gelap Fitzgerald. Dia cuma pengen terowongan itu cepat selesai digali, terus para preman itu pergi dari tanahnya. Tapi Fitzgerald ini licik banget ya, Jan. Dia langsung mengeluarkan gertakan halus dengan mengingatkan Catherine tentang hutang mendiang suaminya yang belum lunas. Catherine yang ditinggal mati suaminya terpaksa cuma bisa diam 1000 bahasa dan menelan pil pahit. Sementara proyek terowongan berjalan, anak buah Fitzgerald yang namanya Press ini benar-benar tiada hari tanpa bikin rusuh. Press dan teman-temannya ngoceh soal senapan serbu dan kargo ilegal bernilai jutaan dolar yang bakal mereka lewatin di terowongan itu. Gak cuma itu, Press yang jiwanya agak gesrek ini ngelihat Elijah lagi main sendiri di luar, bukannya didiemin. Dapat banget guling ngomong. Didiemin, bukannya didiemin, Press malah mendekat dan ngasih doktrin sesat ke Elijah. Dia cerita pengalaman masa kecilnya dan nyuruh Elijah buat jadi anak yang tanpa rasa takut. Catherine yang ngelihat hal itu dari jauh langsung ngamuk dan narik Elijah buat menjauh. Dia merintahkan para preman itu buat gak macam-macam di tanahnya, tapi bukannya takut, Press malah makin kegatelan dan godain Catherine secara kurang ajar. Please leave my house. Puncak ketegangannya terjadi di sini, Lur. Malam harinya, Press yang lagi mabuk berat dan datang ke rumah Catherine sambil bawa botol minuman. Pria bejat ini berniat melecehkan Catherine di depan rumahnya sendiri. Catherine berusaha melawan, tapi Press makin ngelunjak dan dorong Catherine sampai jatuh. Di saat situasi makin kritis dan Elijah ketakutan, tiba-tiba ya, siapa lagi kalau bukan Nick Bon. Mamam nggak tuh? Bon yang tadinya cuma mau jadi penonton langsung ambil tindakan tegas. Tanpa banyak cangcing-cengcong, Bon mengayunkan sekop persis ke muka Press sampai si preman jatuh tersungkur dan babak belur. Mamam. Anak buah Press yang kaget langsung nodongin pistol, tapi Bon tetap tenang tanpa rasa takut sedikit pun. Press yang mukanya udah hancur terpaksa mundur sambil mengancam bakal balik lagi buat balas dendam. Setelah bikin muka Press penyok pakai sekop, Nick Bon sadar kalau keberadaan di rumah Catherine justru bakal memicu masalah yang lebih besar. Bon berniat langsung pergi dari sana, tapi Elijah, anak Catherine, menahan Bon sambil menangis karena dia takut para preman itu balik lagi buat nyakitin ibunya. Di waktu yang bersamaan, di tempat lain, agen khusus FBI bernama Reid ternyata udah makin dekat dengan lokasi persembunyian Bon. Reid menyadap berbagai lini komunikasi dan tahu kalau posisi Bon udah mengarah ke wilayah kecil di Wagiston tersebut. Perburuan sang mantan pembunuh bayaran pun makin memanas. Kembali ke kubu mafia, anak buah Fitzgerald yang ngeliat Press babak belur langsung melapor ke Amelia, menantu Fitzgerald yang memegang kendali operasional bisnis. Mereka bilang ada pria tua berambut putih yang mendadak muncul dan menghajar Press pakai sekop. Amelia ngamuk berat bukan karena dia kasihan sama Press, tapi karena dia nggak mau proyek terowongan penyeludupan mereka terganggu sama hal-hal sepele kayak gini. Amelia menegaskan kalau tenggat waktu pengiriman barang haram makin dekat. Dia merintahkan anak buahnya buat fokus menyelesaikan terowongan dulu. Urusan pria misterius Bon ini dan sang pendeta wanita bisa diselesaikan nanti kalau proyek terowongan udah beres sempurna. Malam harinya, suasana di rumah Catherine terasa sangat sunyi dan tegang. Catherine yang emosi dan tertekan mulai minum alkohol, hal yang sangat jarang dilakukan oleh seorang pendeta. Bon yang melihat hal itu duduk di hadapan Catherine. Di momen inilah pertahanan emosional mereka berdua runtuh. Masing-masing mulai membagikan masa lalu pahit yang selama ini dipendam sendirian. Catherine cerita kalau suaminya dulu adalah pendeta yang sangat taat, tapi kehidupan keluarga mereka hancur berkeping-keping dalam sekejap saat putri kecil mereka tewas dalam kecelakaan tragis akibat ulah pengemudi mabok. Rasa duka yang mendalam membuat suami Catherine gelap mata dan dipenuhi dendam. Mendiang suaminya nekat mendatangi Fitzgerald dan Amelia untuk menyewa jasa pembunuh berdarah dingin. Tapi bukannya mendapat keadilan, suami Catherine malah dijebak dan dibunuh oleh kelompok Fitzgerald. Sejak saat itu, Catherine terikat hutang dan dipaksa membiarkan tanahnya dipaksa untuk proyek terowongan gelap mafia. Mendengar kisah tragis itu, Bon akhirnya membuat pengakuan jujur yang bikin Catherine shock berat. Bon menatap mata Catherine dan bilang, "Aku ini pembunuh
membunuh, aku sudah menghabisi banyak nyawa. Bond mengingatkan kalau Catherine dan anaknya ada dalam bahaya mati jika terus tinggal di sini. Tapi Catherine menolak kabur karena gereja dan makam anak suaminya ada di tanah ini. Bond sadar satu-satunya cara melindungi keluarga ini adalah dengan menghadapi para mafia tersebut secara langsung. Pagi harinya, Catherine memutuskan untuk mendatangi kantor Fitzgerald buat mengakhiri semua urusan ini. Tapi kali ini dia nggak datang sendirian. Nick Bond ikut berdiri di sampingnya sebagai orang rakitan atau pekerja baru. Di depan muka Fitzgerald, Catherine ngasih ketegasan kalau para preman itu harus pergi dari tanahnya dalam waktu 1 bulan. Fitzgerald yang sombong mencoba mengintimidasi, tapi tatapan mata Bond yang dingin bikin suasana ruangan langsung mencekam. Bond ngasih sinyal implisit ke Fitzgerald kalau dia bukan orang sembarangan yang bisa digertak. Setelah pertemuan tegang itu, Catherine yang emosi sempat adu mulut sama Bond karena Bond bertindak terlalu jauh. Don't step foot on my property again. Apesnya, pas Bond lagi jalan sendirian, sosok yang paling ditakuti Bond akhirnya muncul. Ya, agen FBI Red berhasil mencegat Bond. Red keluar dari mobilnya sambil menodongkan senjata dan tersenyum puas. Red bilang kalau pemburuan panjang ini akhirnya selesai. Dia bermaksud membawa Bond kembali ke Wagiston DC untuk dijebloskan ke penjara. Red memperingatkan Bond buat nggak macam-macam dan langsung pasang borgol. Bond yang sadar posisinya terpojok mencoba tetap tenang sambil nyari celah buat lolos. Tiba-tiba di saat bersamaan muncul Press dan anak buahnya yang melintas menggunakan mobil. Press yang songong dan gak tahu kalau Red itu agen FBI malah ikutan nodongin senapan ke arah Red dan nyuruh Red pergi. Agen Red yang gak mau urusannya diganggu preman lokal ini langsung nyuruh Press buat angkat kaki dan tiba-tiba Press yang makin emosi langsung menelepon bosnya, Amelia. Press melaporkan kalau ada orang asing, agen Red, yang merusak rencana mereka. Tanpa pikir panjang, Amelia memberi perintah tugas ke Press buat menghabisi pendeta wanita, anaknya, dan siapapun yang ikut campur di tanah ini. Press yang udah dapat lampu hijau dari bosnya, datang ke area rumah Catherine sambil bawa senapan dan berteriak ngancam dari luar. Catherine yang ketakutan di dalam rumah langsung nyuruh anaknya Elijah buat sembunyi dan coba nyari peluru senapan tua milik suaminya. Bond yang nyadar keselamatan Catherine terancam langsung melangkah keluar dan pertarungan jarak dekat pecah. Bond yang punya skill bertarung tingkat tinggi langsung mengajar Press habis-habisan. Nah, di sini adegan yang bikin tegang terjadi. Anak buah Press yang megang senapan bukannya nembak Bond, tapi malah nekat menembak mati bosnya sendiri. Aduh. Gak pakai lama, Bond yang responnya secepat kilat langsung merebut situasi dan menembak mati anak buah Press tersebut sampai tumbang. Mamam. Setelah mengeksekusi mereka berdua, Bond langsung masuk ke rumah Catherine buat memastikan ibu dan anak itu selamat. Tapi situasi belum aman sedulur karena Bond tahu rombongan pasukan utama mafia bakal segera merapat ke lokasi tersebut. Gak lama setelah Press dan anak buahnya tewas, agen FBI Red akhirnya berhasil melacak posisi Bond dan menyusul ke lokasi rumah Catherine. Red langsung menodongkan pistol dan bermaksud memborgol Bond untuk dibawa ke Wagiston. Tapi situasi makin rumit ketika Elijah keluar sambil menodongkan senapan berburu ke arah agen Red demi membela Bond. Red mencoba menenangkan situasi, tapi perkataan mereka langsung terpotong. Tiba-tiba suara ruangan mesin mobil dan motor terdengar memecah keheningan hutan. Rombongan pasukan utama milik Amelia dan Fitzgerald yang bersenjata berat tiba di lokasi. Agen Red, Bond, Catherine, dan Elijah kini terjebak di tengah kepungan maut. Amelia dengan dingin memberikan peringatan terakhir. Catherine sempat mencoba mengetuk hati nurani Amelia demi menyelamatkan anaknya, tapi Amelia menegaskan kalau malam ini nggak akan ada yang keluar dalam keadaan hidup. Melihat negosiasi mentok dan tiba-tiba Bond bergerak cepat. Dia menyuruh Elijah untuk masuk dan bersembunyi ke kamar, sementara Bond dan agen Red menyiapkan posisi bertahan. Baku tembak besar-besaran pun akhirnya meletus. Dengan ketenangan seorang ex-assassin, Bond menjatuhkan beberapa pengawal musuh satu persatu lewat tembakan presisi. Di menit ini tensinya makin tinggi dan menguras emosi. Saat pertempuran makin sengit, Bond mencoba keluar dari area perlindungan untuk melumpuhkan sisa-sisa pengawal mafia, tapi di luar dugaan
Bond tertembak di bagian tubuhnya, Bond terhempas dan terluka parah. Agen FBI yang berusaha memberikan tembakan balasan juga ikut tertembak telak di bagian dada sampai tersungkur tak berdaya. Melihat dua pria pelindungnya bertumbangan bersimbah darah, Amelia, bos mafia wanita, dengan penuh percaya diri melangkah mendekati area rumah Catherine. Amelia merasa menang dan berniat menghabisi Catherine beserta Elijah agar bisa menguasai lahan tanah itu sepenuhnya. Tapi Amelia salah besar. Catherine yang dari awal terlihat pendiam dan penakut, kali ini keberaniannya muncul demi menyelamatkan anak. Di detik-detik paling kritis, Catherine mengambil senapan dan secara mengejutkan melepaskan tembakan tepat ke arah Amelia. Amelia tumbang dan tewas seketika di tangan Catherine. Dengan tewasnya Amelia, teror organisasi kriminal yang selama ini menindas keluarga Catherine akhirnya runtuh. Bond yang terluka parah berusaha menahan sakitnya untuk memastikan kondisi Catherine dan Elijah benar-benar aman. Bond kemudian menghampiri Catherine dan Elijah. Ibu dan anak itu menangis haru sambil berpelukan. Bersyukur karena mereka berhasil melewati malam yang sangat mengerikan ini. Catherine menatap Bond dengan rasa terima kasih yang luar biasa. Pria asing bertangan dingin yang ternyata menjadi pelindung hidup mereka. Namun, Nick Bond sadar betul siapa dirinya. Dia adalah seorang mantan pembunuh bayaran dan buronan. Kehadirannya di sana hanya akan membawa masalah hukum bagi Catherine jika polisi dan agen federal lainnya tiba. Setelah memastikan Catherine, Elijah, dan agen Red aman, Nick Bond memutuskan untuk tidak bertahan lebih lama tanpa menunggu pujian atau balasan. Bond melangkah meninggalkan keluarga Catherine yang kini sudah bisa hidup tenang tanpa bayang-bayang mafia. Bond kembali melanjutkan jalannya sendiri di tengah dinginnya hutan, mencari ketenangan jiwa dan melanjutkan perjalanan panjang menebus dosanya. Dan film pun berakhir, sedulur. Gue ngampurane ya, kayak suaranya lagi kacau, kayak ngerabet dapat banget. Pesan yang bisa diambil dari perjalanan hidup Nick Bond dan Catherine di film ini adalah setiap orang berhak buat berubah dan bertobat. Masa lalu Nick emang kelam banget sebagai pembunuh bayaran, tapi dia ngebuktiin kalau sejauh apapun seorang melangkah di jalan yang salah, selalu ada kesempatan buat berbuat kebaikan dan membela orang yang benar. Itu saya Mbah.